Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang sejarah lahirnya filsafat. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah lahirnya filsafat. Yang kedua, cabang-cabang filsafat. Untuk mengefektifkan waktu, untuk pemateri yang pertama kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya filsafat. Asal muasal lahirnya filsafat adalah dalam upaya mencari kebenaran, menyelidiki hakikat yang sebenarnya mengenai segala sesuatu secara sungguh-sungguh. Jadi bahwa ilmu itu mengejar kebenaran, artinya ilmu pengetahuan berusaha untuk mencapai persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Sejarah filsafat adalah uraian suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Di dalamnya memuat berbagai pemikiran kefilsafatan yang beraneka ragam, mulai dari zaman pra-Yunani atau sering disebut dengan zaman kuno hingga zaman modern. Tujuan mempelajari sejarah filsafat ini untuk mengetahui pemikiran filsafat para ahli pikir atau filosof tentang berbagai ragam pemikiran dari dahulu hingga sekarang. Dikarenakan filsafat itu menyelidiki segala sesuatu, maka dapat dikatakan bahwa filsafat berupaya mencari penyelesaian segala persoalan yang terdapat di dunia. Adapun upaya yang dilakukan adalah untuk mencapai kebenaran dalam segala bidang yang meliputi pikiran atau budi manusia, tingkah laku, nilai tingkah laku, tujuan hidup. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani disebut sebagai pangkal sejarah filsafat Barat. Di tanah Yunani sejak lama, sebelum permulaan tahun Masehi, 6 abad sebelum Masehi, ahli-ahli pikir mencoba menerka tentang adanya alam semesta. Mereka mencari tahu tentang apa yang menjadi asal mula alam semesta beserta isinya. Ahli-ahli pikir mencoba mencari keterangan melalui budinya. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang kepercayaannya bersifat rasional. Rasional ini mungkin manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas, sekaligus dapat mengembangkan pemikiran untuk menghadapi dan memecahkan berbagai materi kehidupan alam dan akal pikiran. Ahli pikir yang pertama kali muncul adalah Thales, yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Socrates mengembangkan teori moral, Plato mengembangkan teori tentang ide, Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda. Selanjutnya pada abad pertengahan, di mana masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Jadi artinya pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran filsafatnya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi sudah mulai berubah, jadi tidak terpaku lagi pada dogma agama. Pada sejak itulah didirikannya sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik.
Keadaan yang demikian akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya universitas-universitas. Nah, pada universitas inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama seperti halnya yang dilakukan oleh Thomas Aquinas. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat itu diisi dengan upaya manusia untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Yang terakhir, pembabakan sejarah filsafat ini adalah apa yang dikenal dengan filsafat dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 yang juga disebut dengan filsafat kontemporer. Kemudian pada awal abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neo-helenisme, neopositisme, kritik ilmu, dan irasionalisme. Sementara itu pada akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran dewasa ini seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritik sosial. Praja tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Aliran-aliran Filsafat dan Etika. Nah, menuliskan bahwa aliran-aliran filsafat yang cukup berpengaruh diantaranya adalah rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, sekularisme, dan filsafat Islam. Nah, yang pertama rasionalisme. Aliran rasional ini sangat mementingkan rasio dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam aliran ini sangat mendamba-dambakan otak atau rasio sebagai satu-satunya yang menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. Karena menurut aliran ini, di dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas di luar rasio. Nah, yang kedua, empirisme. Aliran ini memberikan tekanan pada empiris atau pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, istilah empiris ini berasal dari kata Yunani, yaitu emperia, yang berarti pengalaman indrawi. Empirisme ini sangat bertentangan dengan aliran rasionalisme, terutama dilihat dari sumber pengetahuannya. Yang ketiga, kritisisme. Filsafat yang dikenal dengan kritisisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant mengadakan penelitian yang kritis terhadap rasio murni dan memugar sifat objektivitas dunia ilmu pengetahuan dengan menghindarkan diri dari sifat sepihak rasionalisme dan sifat sepihak empirisme. Nah, kritisisme ini bisa dikatakan aliran yang memadukan atau mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Nah, menurut aliran ini, baik rasionalisme maupun empirisme itu keduanya berat sebelah. Yang keempat, materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa materi itu ada sebelum jiwa, dan dunia materi adalah yang pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah nomor 2. Materialisme modern mengatakan bahwa alam merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Nah, alam termasuk di dalamnya segala materi dan energi gerak atau tenaga selalu ada dan akan tetap ada. Dan bahwa alam adalah realitas yang keras, dapat disentuh, material, dan objektif yang dapat diketahui oleh manusia. Yang kelima, idealisme. Idealisme menekankan akal sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi, bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah merupakan produk sampingan. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Yang keenam, positivisme. Positivisme berasal dari kata positif
yang berarti faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Nah, positivisme seperti empirisme mengutamakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, perbedaan positivisme dengan empirisme adalah bahwa positivisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah, tetapi hanya mengandalkan fakta-fakta belaka. Yang ketujuh, pragmatisme. Aliran ini mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagian benar, dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, aliran ini bersedia menerima sesuatu asal membawa akibat praktis. Atau dengan kata lain, patokannya adalah manfaat bagi hidup praktis. Yang kedelapan, sekularisme. Menurut H.M. Rashid, sekularisme adalah sistem etika plus filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengetahuan terhadap kehidupan manusia tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci, dan hari kemudian. Sedangkan menurut Ensiklopedia Americana, lebih menonjolkan sekularisme sebagai suatu sistem etika yang didasarkan atas prinsip-prinsip moralitas alamiah dan bebas dari agama, wahyu, dan spiritual. Nah, yang terakhir, filsafat Islam. Kata filsafat di kalangan umat Islam diartikan dengan makna hikmah. Nah, ini terbukti dari kebanyakan pengarang Arab menempatkan kalimat hikmah di tempat kalimat filsafat dan menempatkan kalimat hakim di tempat kalimat filosof. Nah, namun demikian, mereka menempatkan kata hikmah itu berada di atas kata filsafat. Nah, sehingga Ibnu Sina misalnya menyebutkan bahwa hikmah adalah mencari kesempurnaan diri manusia dengan dapat menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai teori, karakteristik, sumber-sumber pengetahuan. Yang kedua, kritik ilmu-ilmu. Kritik ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai pendalaman materi berupa teori dan sebagainya yang dikaji lebih mendasar. Yang ketiga, ontologi. Ontologi ini merupakan filsafat ilmu yang mengkaji sesuatu yang ada. Contohnya, manusia, barang, tumbuh-tumbuhan, merupakan studi ilmu yang di dalamnya mengkaji sesuatu yang dapat ditangkap oleh indrawi. 4. Metafisika. Metafisika di sini merupakan ilmu yang mengkaji mengenai suatu hal yang ada, namun secara indrawi tidak ada. Contohnya Allah dan hal-hal gaib. 5. Logika. Logika merupakan ilmu berpikir yang benar secara kritis beserta aturan-aturannya dalam berpikir. 6. Antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai manusia. Jadi, secara umum antropologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan mengkaji di dalamnya. Berikutnya yang ketujuh adalah kosmologi. Kosmologi merupakan ilmu yang mendalami mengenai sejarah alam secara menyeluruh. Kosmologi bisa disebut sebagai ilmu astronomi. Yang kedelapan, etika. Etika merupakan suatu cabang filsafat ilmu, secara umumnya merupakan suatu kajian yang mempelajari tindakan baik dan buruk manusia. Etika terdapat dua jenis, deskriptif dan normatif. Etika deskriptif yaitu tidak menjelaskan lebih mendasar, sedangkan etika normatif yaitu sudah mengkaji lebih dalam mana perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan. 9. Estetika. Estetika merupakan suatu cabang filsafat ilmu yang secara umumnya
Estetika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai keindahan seni dan alam. 10. Sejarah filsafat. Sejarah filsafat merupakan suatu pemikiran filsuf-filsuf terdahulu dan digabungkan menjadi beberapa ide pemikirannya, yang hingga sekarang dikembangkan menjadi aliran filsafat yang kita ketahui. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.